Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, jadi tema kali ini video saya berjudul Arah Pidato Jokowi Terlalu Jelas 3 periode. Jadi saya khususkan alokasi waktu sekitar 30 menit kemarin 14 Mei untuk mendengar dan menyimak pidato Jokowi di depan puluhan ribu relawannya di Senayan 14 Mei yang lalu. Pidato sepanjang 26 menit itu terasa syarat emosi sehingga beberapa bagian disampaikan oleh Jokowi dengan suara melengking dan juga cukup menggebu, sehingga beberapa ekspresi wajahnya sangat serius dan seperti ada beban mental sedikit berat menyangkut masa depan Indonesia. Nah, Jokowi mengapresiasi langkah-langkah para relawannya lewat musyawarah rakyat yang sudah digelar sebanyak 29 kali. Dimulai sejak Agustus 2022 di Bandung dan dilanjutkan ke puluhan provinsi dan yang terakhir yang digelar 14 Mei di Senayan kemarin. Nah, kata Jokowi, tujuan musra adalah untuk merawat demokrasi di akar rumput, bukan di tingkat elit, juga untuk mencari capres dan cawapres yang benar dan tepat. Lantas, musra mencari presiden dan wakil presiden yang baru yang akan jadi nakhoda baru untuk kepentingan rakyat. Itu semua dikatakan oleh Jokowi. Dicari yang tepat dan benar, yang dekat dengan rakyat, yang dekat dengan hati rakyat, yang pemberani dan demi kepentingan rakyat. Nah, rakyat butuh pemimpin yang ngerti bagaimana memajukan negeri ini, harus tahu apa kekuatan bangsa ini, kata Jokowi. Tahu bagaimana memanfaatkan peluang, bukan duduk di istana dan tinggal tanda tangan. Kemudian juga presiden baru harus tahu strategi politik, strategi ekonomi, dan lain-lain. Kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Juga ada satu penggal pidato Jokowi, entah mengambil teori atau filsafat politik dari mana, saya tidak tahu. Tapi kata Jokowi, sejak dulu sampai sekarang, peradaban setiap bangsa hanya punya waktu sekitar 13 tahun saja sepanjang sejarah masing-masing. Ini aneh sekali ya. Jadi kalau 13 tahun itu datang dan bangsa bersangkutan gagal merebut peluang untuk membawa kemajuan, ya sudah, bangsa itu kehilangan kesempatan dan tidak akan pernah memperoleh kesempatan lagi. Nah, saya berpendapat bangsa yang punya pemimpin cerdas, berilmu, dan punya kearifan historis, sosial, dan politik tentu akan bangkit lebih dahsyat lagi maksud saya, bila sampai gagal dalam 13 tahun pertamanya. Bukan lantas dingak-dinguk seperti, maaf, seekor kera kena tulup, ya, lantas putus asa. Saya tidak dapat menduga siapa orangnya yang membisiki Pak Jokowi sehingga presiden kita itu sama sekali seperti tidak paham masalah. Trajectory perjalanan setiap bangsa itu kan selalu panjang, puluhan dan ratusan tahun, kadang up, kadang down. Ini biasa. Ya. Kemudian Indonesia yang punya bonus demografi yang sangat bagus, ya, maka di tahun 2030 kira-kira bonus demografi itu akan menjadi faktor penting buat Indonesia untuk meraih masa depannya yang gemilang.
Demikian kata Jokowi lagi. Ya, itu tentu tergantung pimpinan nasional yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk bersungguh-sungguh melakukan pembangunan nasional yang terencana, yang formulasi dan implementasi rencana pembangunannya sinkron, bukan muluk buat formulasi, datang ke implementasi malah bingung sendiri. Jadi sampai saat ini Jokowi belum melihat capres dan cawapres yang kuat, yang berani menghadapi tekanan asing, yang menyatu dengan rakyat, yang pandai mencari dan mengisi peluang dan berbagai keunggulan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, jadi Pak Jokowi mengentengkan capres-capres yang ada dan belum sepadan dengan dia. Itu perasaan dia. Nah, kemudian dalam memilih pemimpin, kita tidak boleh gerusa-gerusu, asal cepat-cepatan, dan tidak pandai membaca peluang. Harus hati-hati, itu pesan Jokowi. Nah, siasat Jokowi mungkin oleh sementara kalangan dianggap brilian, catching the flavor. Namun menurut saya, Jokowi sedang membangun mimpi indah yang kosong. Mengapa? Karena mimpi itu tidak realistis, bisa berubah jadi nightmare, menjadi mimpi hancur-hancuran. Nah, saya juga mendengarkan secara cermat. Jadi waktu itu yel-yelnya itu, kalau tidak salah, Pak Jokowi, ojo ke susu, gitu ya. Ada yang mengatakan Pak Jokowi, kemudian relawannya ojo ke susu. Perintah Jokowi, gaspol. Ya. Jadi ini memang sudah direncanakan. Ya. Nah, kemudian memang pidato Jokowi itu kalau intinya menurut saya ya pilihlah aku lagi. Sepertinya Jokowi merasa paling mumpuni dan pantas memperoleh perpanjangan masa kepresidenan yang ketiga. Nah, calon-calon presiden sejauh ini menurut Jokowi belum ada yang benar-benar berbobot sebagai presiden dengan 280 juta penduduk yang sehebat dia belum ada. Nah, akal bulus para relawan berbayar yang mendukung Jokowi terlalu kentara. Mereka terus menggalang dukungan sambil mengharap perkembangan politik makin negatif. Dan sesungguhnya pamer dan atraksi Jokowi sesungguhnya ini makin memudar. Makin ugal-ugalan intervensi Jokowi lewat penyalahgunaan kekuasaan dan otoritas atau wewenang yang resmi, maka hasilnya saya yakin makin memukul balik seluruh strategi yang dibangun oleh para pemikir bayarannya. Jadi, Mr. Joko Widodo, you are waiting your reckoning day. Anda menanti hari perhitungan politik yang pasti insya Allah akan menerjang Anda. Teruskan Anda berkutat untuk menyelamatkan diri, hasilnya Anda pun mungkin sudah mengerti. Cuma nafsu dan ambisi kekuasaan Anda memang maunya lain. Nah, mohon kesadarannya Pak Jokowi. Sekian dulu, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.